kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Caroline mengerutkan kening saat mendengar keinginan Arnold untuk bekerja paruh waktu di toko miliknya. Ini sangat tidak masuk akal bagi Caroline karena yang dia tahu Arnold adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Lalu, untuk apa dia melamar pekerjaan paruh waktu di toko kecil yang tidak sebanding dengan milik laki-laki itu? Awalnya, Caroline menolak mentah-mentah, tapi berkat bujuk rayu Arnold yang didukung penuh oleh ibu Caroline sendiri, akhirnya wanita itu pun kalah. Dia pun menerima Arnold sebagai karyawan sementara. Setelah melamar pekerjaan dan diterima, Arnold langsung bekerja dan saat ini dia sudah bersiap untuk pulang bersama Caroline. "Aku antar ke apartemen kamu ya," seru Arnold saat menemani Caroline menutup toko. Caroline menggeleng kuat, niatnya ingin menjauh dari Arnold, tapi malah semesta yang membuat mereka semakin dekat. "Aku bisa pulang sendiri, biasanya juga aku pulang sendiri kok," tolaknya. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Arnold menyerah. Pria itu merebut kunci mobil Caroline dan langsung masuk begitu saja di bagian kemudi. Tentu saja hal itu membuat Caroline geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya ada seorang laki-laki yang menjadi anak buahnya bertindak sesuka hati mengambil alih mobilnya. Dengan wajah bersungut, Caroline memasuki mobilnya dan menatap laki-laki menyebalkan itu. "Emang dasar ya, kamu tuh nyebelin banget, dasar bandit arogan." Dek, kata-kata yang Caroline ucapkan membuat jantung Arnold berhenti berdetak untuk beberapa detik. Laki-laki itu sangat jelas mengingat panggilan yang selalu diucapkan Caroline untuknya saat wanita itu berperan sebagai Mazaya. Caroline sendiri tampak terkejut dengan apa yang diucapkannya tanpa sadar. Dia menutup mulut rapat-rapat dan mengalihkan pandangan dari Arnold. Dalam hati, ia sangat berharap agar Arnold tak menyadari ucapannya tadi. Sayangnya, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Arnold. Tentu saja dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. "Bandit ya? Iya, aku sangat tahu itu kamu," kata Arnold dengan senyum mengembang sempurna. Caroline memejamkan mata. Rahasianya selama ini memasuki tubuh istri yang culun akan segera terbongkar. "Kamu salah dengar," bantah Caroline. Dia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan bersikap galak dan bicara dengan nada tinggi. "Aku nggak salah dengar, Mazaya." Mendengar Arnold memanggilnya dengan nama mantan istri laki-laki itu, Caroline pun menoleh dan kini pandangan mata mereka saling beradu. "Caroline yang pernah jadi Mazaya istriku, apa kamu sudah bisa mengingatku dengan baik sekarang?" tanya Arnold yang sangat berharap kali ini Caroline tak akan menghindarinya lagi. Maksud kamu apa sih? Kamu lagi halu?" Caroline bertanya balik. Ekspresi wajahnya tampak ragu-ragu. Caroline sendiri merasa bimbang. Di sisi lain dia memang menyukai Arnold, tapi sisi lain dirinya masih sangat menghargai Mazaya. "Nggak halu kok, aku ingat itu panggilan kesayangan kamu setelah kecelakaan dan masuk ke tubuh Mazaya. Bahkan setelah kalian kembali ke tubuh kalian, Mazaya asli nggak pernah panggil aku seperti itu," jelas Arnold sembari memegangi tangan Caroline. "Caroline, aku tahu semuanya. Mazaya sudah cerita kalau takdir yang membuat kamu memasuki tubuhnya. Kamu yang suka masak dengan resep aneh. Kamu yang keras kepala dan suka marah-marahi aku. Kamu yang suka habisin uang aku buat ke salon, shopping. Itu kamu, Carol. Kamu yang aku cintai sejak awal."
Wanita itu hanya diam membisu, tak bisa menyangkal dengan kata-kata lagi. Sepertinya memang dia harus mengakui semuanya. Carol, lihat aku. Bilang kalau aku salah sangka. Bilang kalau itu bukan kamu, kata Arnold dengan tatapan memohon. Caroline menarik nafas pelan dan akhirnya menatap Arnold dengan serius. Iya, itu aku. Sekarang kamu tahu kan? Kamu mau apa sekarang? Arnold mengukir senyum penuh kemenangan usai mendengar pengakuan dari Caroline. Ini adalah hal yang sejak lama dia tunggu-tunggu dan kini tinggal menunggu pengakuan tentang perasaan wanita itu padanya. Benar dugaanku, kamu yang selama ini aku cintai. Memang cinta gak pernah salah untuk mengenali tempatnya, ucap Arnold yang kemudian menyalakan mesin mobil dengan senyum mengembang sempurna di wajah tampannya. Kita akan menikah setelah mendapat restu dari mama kamu. Mata Caroline membulat sempurna usai mendengar pengakuan mengejutkan yang dilontarkan oleh Arnold barusan. Bisa-bisanya laki-laki yang telah menyabotase mobilnya itu mengajaknya menikah tanpa melakukan atau mengucapkan kata-kata romantis. Kenapa bisa begitu? Memang siapa yang mau nikah sama kamu? Tanya Caroline dengan nada bicara sedikit tinggi dari sebelumnya. Arnold tak peduli, dia tahu bahwa Caroline mencintainya dan wanita itu kesulitan mengakui perasaannya. Yang terpenting sekarang adalah meminta restu dari ibu wanita yang dicintainya itu agar Arnold dan Caroline bisa segera menikah dan menjadi pasangan suami istri. Bandit, kamu mau bawa aku kemana? Teriak Caroline saat menyadari bahwa Arnold semakin kencang melajukan mobilnya. Arnold melirik wanita cantik di sebelahnya yang kini menatapnya dengan sinis. Dia mengukir senyum dan terus melajukan mobil itu ke rumah Caroline. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 20 menit, Caroline terus mengoceh dan mengomeli Arnold. Namun, bukannya merasa risih, laki-laki itu justru merasa sangat senang bisa mendengar suara Caroline yang sangat cerewet dan dia rindukan. Pulang sayang, balas Arnold dengan suara yang begitu lembut. Caroline mengangkat satu sudut bibirnya, menciptakan ekspresi wajah malas dengan mencebikkan bibir. Sayang, kepalamu tuh. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang penuh dengan suara berisik Caroline, mereka pun sampai di rumah Caroline. Keduanya disambut oleh wanita yang telah bersekongkol dengan Arnold itu untuk menjodohkan keduanya. Di rumah itu, Arnold membantu Caroline dan mamanya yang tengah menyiapkan hidangan untuk makan malam. Diam-diam, Arnold tersenyum saat mendapati corong merah pemberiannya yang masih tersimpan rapi di sana. Tante, Carol, kalian apa tidak berniat kembali lagi? Apa kalian sudah sangat nyaman tinggal di sini? Tanya Arnold saat mereka akan memulai makan malam. Wanita bernama Sheila yang merupakan ibu kandung dari Caroline itu menatap sang putri. Dia juga ingin mendengar jawaban dari putrinya itu karena dia pikir tinggal di Amerika hanya untuk sementara sampai luka Caroline yang diselingkuhi tunangannya sembuh. Tante sih terserah Carol saja, tapi kalau memang jodoh Caroline orang sana, sepertinya itu juga bukan ide buruk untuk kembali, jawab Mama Caroline. Caroline berdehem dan tak mau menjawab pertanyaan Arnold itu. Dia masih sangat kesal dengan Arnold yang tadi bersikap semena-mena padanya. Kalau saya yang menikahi Caroline dan membawanya kembali, apa Tante akan mengizinkan? Tanya Arnold berterus terang. Sontak saja pertanyaan Arnold itu membuat Caroline yang sedang minum jadi tersedak karena kaget. Dia tidak menyangka jika Arnold akan bersikap terus terang seperti ini.
Saya sudah 6 bulan menjadi duda. Saya dan mantan istri juga berpisah dengan baik-baik. Bahkan dia sudah akan menikah. Jadi saya rasa ini juga sudah waktunya untuk saya memulai rumah tangga yang baru. Kalau jodoh, saya harap Caroline yang akan menjadi istri saya. Caroline benar-benar kehabisan kata-kata. Dia sama sekali tidak menyangka jika Mazaya dan Arnold benar-benar berakhir. Bukankah tujuan alam semesta membuat jiwanya masuk ke dalam tubuh Mazaya agar mereka bisa mempertahankan pernikahan? Bukan, seru laki-laki yang membuat perhatian Caroline tertuju padanya. Tujuan transmigrasi kamu adalah menyadarkan Arnold dan dirimu sendiri tentang perasaan kalian, juga untuk membuat Arnold berhenti melakukan hal buruk pada Mazaya.